Ya, baik kita mulai saja ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Shadaqallahul Adzim. Hadirin rahimakumullah, sahabat ini yang berbahagia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman, Islam, kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita pun tidak mampu untuk memperhitungkannya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan jikalau kalian memperhitungkan kenikmatan Allah, sudah tentu pasti tidak terhitung, tidak mampu untuk menghitungnya. Namun, insya Allah kita di sini menuntut ilmu ini adalah sebagai bukti rasa syukur meningkatkan, selain dari mengucapkan hamdalah, alhamdulillah terhadap kenikmatan Allah yang telah kita terima. Di samping itu juga kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai bukti untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita dengan menuntut ilmu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan terhadap junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara, tata cara, upacara apa yang beliau laksanakan. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mampu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya karena kita menjalankan sunnahnya. Sahabat IPI yang berbahagia, baik, sebelum kita meninjak pada acara-acara berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana untuk agar acara ini berjalan secara lancar. Maka saya mohon kepada Kang Hida untuk menampilkan tata tertib acaranya. Silakan Kang Hida. Ya, baik teman-teman, sahabat IPI yang berbahagia. Nah, inilah, mari sebelum dimulai, harap meluruskan niat dan berdoa, dan kemudian pastikan mic dalam keadaan off atau mute agar tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dengan menutup aurat apabila, sebentar, tidak kelihatan. Apabila menyalakan video, apabila nanti saat bertanya ataupun menampilkan video ya saat. Kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator dengan cara angkat tangan, kemudian dilarang bertanya yang mengandung unsur politik dan sara, dan berdoa setelah selesai. Baik teman-teman, sahabat IPI yang berbahagia, sebelum kita menginjak pada acara-acara berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, perkenankan juga saya menyampaikan beberapa
susunan acaranya. Setelah tadi pembukaan dibuka dengan bacaan basmalah, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada tausiah dan tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Dan ada sedikit pengumuman mungkin dari IFMI, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Baiklah teman-teman, sahabat IFMI yang berbahagia, kita menuju kepada acara berikutnya, yaitu tausiah, tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Robi. Kepada Kang Robi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منهم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Kang Robi yang sudah menyampaikan dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut semakin bertambahnya keimanan kita, semakin meningkatnya ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga dengan kemuliaan bacaan Al-Quran setiap harinya dan mendapatkan yaitu pahala dan setiap dari hurufnya 10 kebaikan. Mudah-mudahan selalu kita istiqomahkan, selalu kita konsistenkan dalam membaca ayat Al-Quran. Baik, sahabat IPI yang berbahagia, selanjutnya yaitu adalah tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fata. Namun sebentar sebelum ada penyampaian tausiah, apakah ada yang mau disampaikan, Kang Hida, video? Kang Hida? Gimana, ada video yang mau disampaikan, mau ditayangkan, tidak? Ya, jadi sahabat IPI yang berbahagia, tema yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yaitu mengenai fikih jenazah, di mana saya menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran di pembukaan, yaitu mengenai di mana kematian itu apabila sudah datang maka tidak bisa yaitu diakhirkan maupun diawalkan, walaupun itu sesaat gitu ya. Itu surat Al-A'raf ayat ke-40, ayat ke-34 ya. Walikulli ummatin ajal, maka setiap umat itu ada batas waktunya, ajalnya. Fa'idza jaa, maka apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Baik, kita saksikan terlebih dahulu untuk sebelum kita menuju kepada acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fata. Kita simak dulu video berdurasi 5 menit sebagai berikut. وجاءت سكرة الموت بالحق
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. Baik, teman-teman, sahabat TV yang berbahagia, mohon maaf, mungkin ada yang perlu disensor ya dari tayangan gambar tersebut. Mohon maaf. Namun, apa yang bisa diambil dari tayangan tersebut? Nilai yang mungkin ya, yang bahwa kematian itu bisa datang kapan saja gitu ya, bisa terjadi kepada siapa aja, tidak melihat pada usia, tempat. Ya. Ketika ajalnya sudah tiba, maka disitulah kematian datang. Baik teman-teman, kita akan menyimak lebih jauh mengenai bagaimana proses mulai dari kematian, kemudian pengurusan jenazah, memandikan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Selebihnya akan kita simak pemaparan dari Al-Ustadz Fatah yang membawakan tema mengenai fikih jenazah. Baik, kepada Al-Ustadz saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman dari dari IPMI ya, dari IPMI dan juga yang lain yang hadir pada sesi kajian kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya untuk kita semua dalam rangka menuntut ilmu ya. Ada setidaknya 2 poin penting yang kita dapat dari menuntut ilmu. Bukan dari sisi materi ilmu yang kita dapatkan, ya, tetapi dari sekedar hadirnya saja itu sudah setidaknya itu mendapatkan 2 poin kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam salah satu hadis ya, tadi pas siang hari Jumat juga disampaikan oleh khotib, inat dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah au muallim au aliman au muta'allim au aliman au muta'alliman. Ada hadis Rasul tadi dikatakan innad dunya, dunia itu mal'unatun. Mal'unatun itu terlaknat. Mal'unat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa-apa yang ada di atasnya. Terlaknat apa-apa yang ada di atas dunia. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pengecualian illa, ya, ada 3 pengecualiannya. 3 pengecualian. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah zikrullah, ya, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walah, ya, dan apa-apa yang termasuk taat ibadah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kaitannya dengan mengingat Allah, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan taat itu mengeluarkan orang tersebut dari tempat terlaknat atau dia berada di situ tetapi tidak dilaknat. Yang kedua, aliman, itu orang yang mengajar, atau di hadis lain perkataannya muallim, ya, orang yang mengajar. Bisa jadi teman-teman juga mengajar ya, mengajar ilmu, mungkin ilmunya kalau dibagi 2 masuk di dalam kategori ilmu dunia. Tapi ilmu dunia juga bisa menjadi ilmu yang nafi ya. Ketika dia menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, maka kita termasuk orang yang mengajar yang tidak dilaknat. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang hadir kita di sini, nah ini termasuk di dalamnya. Muta'aliman, orang yang belajar. Ya. Jadi yang dikecualikan oleh Allah itu adalah zikrullah. Ya. Kalau mau dibuat simpel, yang kedua guru, yang ketiga murid. Pilihannya hanya itu. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu dari 3 golongan. Nah, ini satu kelebihan orang yang belajar. Hadir saja ya, baru hadir ya, belajar. Yang kedua, sebagaimana juga di dalam hadis yang cukup panjang, biasanya kita juga sudah ingat atau sering disampaikan oleh para pemateri. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa yatadarasunahu kitaballah wa sunnata rasulihi illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah, dan seterusnya. Yang saya garis bawahi wa dzakarallahu fiman indah. Kalimatnya kalau secara global, orang yang belajar ya, di dalam satu majelis, di mana di majelis itu tidak lain yang dikaji cuma 2, kalau tidak Quran adalah sunnah Rasul. Maka
akan Allah turunkan ketenangan, akan Allah turunkan malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Dan poin yang ketiga ini yang penting, Zakarallahu fiman indah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut ya oleh para malaikat nama-nama peserta yang hadir di majelis ilmu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, kita tidak dilaknat dengan belajar, dengan mengajar dan ingat kepada Allah. Yang kedua, kita itu diingatkan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kemuliaan ya. Dan bentuk kehadiran Allah, Allah tidak perlu menyebutkan orang-orang yang tidak hadir. Yang dicatat oleh para malaikat adalah yang hadir di majelis ini. Kemudian disampaikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu akan kondisi hambanya. Allah Maha tahu akan kondisi hambanya. Nah, kenapa disebut keadilan Allah? Karena kalau harus disebutkan yang tidak hadir, jangan jauh-jauh menyebut orang sedunia ya. Mungkin dari sekian banyak anggota IPMI, dari sekian banyak perawat yang ada di Jepang, itu yang sedang hadir di majelis ilmu, baik di sini maupun di majelis yang lain, itu kan jumlahnya bisa jadi tidak banyak. Masih lebih banyak yang tidak hadir. Nah, kita berhusnuzon semoga semakin gencar teman-teman IPMI berdakwah, menyampaikan kebaikan dan Islam. Ya. Ini semakin banyak orang yang belajar, terutama dari teman-teman di IPMI ya, perawat. Nah, kita bersyukur menjadi orang-orang yang kemungkinan sedikit daripada orang yang banyak. Meskipun tanpa kita menghitung, dari kalimat hadis kita bisa tahu ya, karena judulnya kan ilah, ya, kecuali. Nah, biasanya yang dikecualikan itu sedikit. Di mana-mana yang dikecualikan itu sedikitnya. Dalam pelajaran bahasa juga biasanya yang disuruh dihafal itu yang irregular ya, yang tidak umum. Kalau yang umum tidak perlu dihafal karena itu banyak dan ada polanya. Nah, kalau yang berbeda itu yang dihafal. Ilah tadi menunjukkan sedikit. Kita juga sebagaimana sering menyebutkan kebanyakan orang tidak hadir kecuali. Nah, yang kecuali itu pasti sedikit. Jarang ada di balik kebanyakan orang di kelas misalnya kalau mengajar itu jarang ada orang mengatakan ini muridnya tidak hadir semua kecuali. Yang sering adalah muridnya hadir semua kecuali. Nah, baik itu yang hadir maupun tidak hadir setelah kata kecuali biasanya itu jumlahnya sedikit. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan poin ini di dalam belajar. Sehingga mari sama-sama sebelum terlanjur terlalu jauh, kita kembali tadi diingatkan meluruskan niat kita, niat saya sebagai pemateri, penyampai kajian dan juga semuanya sama-sama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak enak sama teman, bukan karena nggak sengaja diajak teman, bukan karena kita nggak punya kegiatan. Meskipun gitu ya, nggak punya kegiatan kemudian kita jadi berkegiatan seperti ini, bersyukur alhamdulillah gitu kan. Begitu juga misalnya diajak teman, ya, bersyukur alhamdulillah. Cuman sayang kita investasi waktu, investasi energi bisa jadi tidak mendapatkan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita dapat kesempatan yang cukup baik dalam belajar. Sama seperti teman-teman juga ya. Teman-teman mendapatkan kesempatan baik, khidmat ya. Khidmat itu mengabdi, bekerja gitu ya, untuk keluarga, ya, untuk diri sendiri, ya, untuk nafkah dan seterusnya di Jepang. Ini kesempatan yang besar. Maka kalau tidak mengambil kesempatan yang besar ini dengan sebaik-baiknya, dengan kondisi waktu yang mungkin terbatas, kita akan merugi. Nah, sama halnya kita belajar dengan kesempatan yang terbatas, kalau tidak serius, tidak benar niatnya, kita akan rugi. Akan merugi. Sementara janji Allah Subhanahu wa taala dilapangkan, diluaskan. Baik teman-teman sekalian, itu
pembukaan, mari sama-sama kita kembali meluruskan niat kita dan berdoa dengan doa yang sudah diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sesi kali ini mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah saya kenal atau sebagian teman-teman juga sudah hafal atau sempat bertemu dengan saya. Alhamdulillah, kalau tidak dan ini menjadi awal, semoga menjadi awal kebaikan dan seterusnya kita kapan bertemu di jalan bisa saling menyapa, bisa saling mengenal dan saling mendoakan di kala tidak sedang bertemu ya. Selebihnya nanti bisa saling bertanya atau saling mengenal satu sama lain. Teman-teman sekalian rahimakumullah, di pertemuan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang fikih jenazah ya, fikih jenazah. Fikih jenazah ini kalau di materi dulu mungkin ya teman-teman sempat belajar di sekolah ya, ada pelajaran pendidikan agama Islam. Bukan kebetulan ya, qadarullah saya di Jepang juga sebagai pengajar agama Islam di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, itu jadi sedikit hafal ya kurikulum pendidikan agama Islam. Biasanya itu diajarkan waktu SMA, waktu SMA. Nah, pas SMA itu kalau di kurikulum yang sekarang itu kelas 11 ya, kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 SMA. Nah, dulu kita sempat tuh pernah belajar, mungkin ada yang sempat pernah praktek gitu ya. Tapi Masya Allah pelajaran-pelajaran agama yang dulu kita dapatkan di sekolah itu kita kurang mendalami betul-betul, baru kemudian ketika sekarang menghadapi kondisi yang real, wah kita ternyata perlu dengan ilmu itu, kita perlu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dulu mungkin kita tidak sempat tanyakan kepada guru-guru kita sewaktu di sekolah. Ya. Ketika diberikan sesi tanya jawab di akhir pelajaran, biasanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, kebanyakan murid-murid bilang jawab, tidak Pak, alhamdulillah sudah paham. Jadi, karena pengen segera pulang. Nah, makanya guru-guru sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Seperti itu. Jadi supaya murid itu belajar. Kita bersyukur pernah mendapatkan materi itu, kemudian di sekolah itu pernah diajarkan, di sini kita murojaah ya, memurojaah. Murojaah itu namanya mengulang. Qadarullah juga kurikulum pembelajaran fikih jenazah kalau di kelas SMA, kelas 2 SMA atau kelas 11 itu pas di awal semester ini. Jadi saya baru mengajarkan di kelas 11 mungkin bulan pertama ya, masuk semester 2 ini kurang lebih di bulan Januari ya, 1 bulan itu saya mengajarkan agama. Jadi untuk ukuran siswa kelas 2 SMA belajar fikih jenazah itu 1 bulan. 1 bulan itu kurang lebih 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 80 menit ya. Nah ini Masya Allah teman-teman IPMI, kita memadatkan ilmu gitu ya, memadatkan ilmu. Kajian yang kurang lebih kalau pakai buku itu bukunya kayak bukunya Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu 300-an halaman. Kita singkat belajar. Nanti kita belajar poin-poinnya saja yang penting. Kita bersyukur diberikan kesempatan itu ya, fikih jenazah. Kemudian tadi di awal dibuka oleh teman-teman IPMI menyampaikan video kumpulan Sakaratul Maut. Itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan, atau saya jadi ingat satu perkataan ya, bahwa seseorang itu kalau hidup dalam kebiasaan seperti apa, dia akan mati dalam keadaan seperti biasanya itu. Ya. Sekarang kalau kita berdoa misalnya, ya Allah aku pengen husnul khotimah, aku ingin meninggal di masjid gitu ya. Itu seharusnya kapan dia datang masuk masjid, itu ingat dengan doa itu. Ya Allah, aku ingat pernah doa nih, pengen husnul khotimah, meninggalnya di masjid. Tapi jangan saat ini nih. Nah, misalnya begitu ya.
Tapi kalau kita siap ya dalam kondisi apapun kita akan siap dipanggil. Nah, di dalam kumpulan video tadi ya, kalau tadi kan mengingatkan sakaratul maut, sedangkan kita sekarang bicara bukan mempersiapkan sakaratul maut kita ya. Hanya sebagian kecil dari pembicaraan kita pada malam hari ini tentang bagaimana kita mempersiapkan sakaratul maut kita. Tapi yang lebih kita bahas adalah bagaimana kita merawat orang setelah dapat sakaratul maut. Yang itu adalah orang muslim. Nah, di dalam kumpulan video tadi kan yang kita lihat mereka meninggal di dalam kegiatan mereka sehari-hari ya, sehari-hari. Di acara-acara yang mereka ikuti atau di kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti. Sebagian besar yang terlihat oleh kita itu yang meninggal di video tadi banyaknya kaum wanita, kemudian tidak dalam kondisi menutup auratnya. Terlepas mungkin sebagiannya ada yang muslim, kita juga tidak tahu, tapi meninggalnya tidak dalam kondisi yang baik ya. Nanti insya Allah setelah meninggal dia ditutupkan auratnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pernah menutup aurat, tidak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid paling depan di depan imam ketika dikafani. Sekali-kalinya ke masjid, sekali-kalinya menutup aurat pada saat akan menghadap Allah ya. Di kafani ya. Makanya kita jaga itu. Nah, ada juga kisah yang cukup menggugah ya kalau buat saya tentang fakta bahwa kematian itu memang datang tiba-tiba ya. Tidak ada yang merencanakan. Hanya sebagian kecil orang yang benar-benar merencanakan kematiannya ya. Nanti kita ceritakan. Yang pertama awal saya datang ke sini 2016, baru berapa bulan begitu, saya dapat kabar meninggal salah seorang ustadz dikenal dengan namanya Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, ya, rahimahullah taala. Beliau ustadz yang sudah sering mengisi kajian di mana-mana. Saat itu beliau sedang safari dakwah ke Riau ya, Riau. Beliau sedang safari dakwah ke Riau. Qadar Allah setelah di dalam masa safari dakwah itu kan beliau safari dakwah itu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari. Sudah berjalan kajian 2 hari di beberapa tempat yang dekat dengan tempat beliau kunjungi itu. Kemudian beliau istirahat malam itu. Kemudian pagi-paginya ya di hari ketiga itu beliau bangun jam 4 subuh ceritanya begitu. Kemudian sholat ke kamar mandi dulu. Nah, habis itu lancar sampai dengan subuh. Kemudian subuh ada kajian sesi beliau. Setelah subuh sampai dengan waktu duha. Setelah waktu duha beliau istirahat sebentar. Nah, kurang lebih setelah duha itu beliau ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, kata orang yang menyaksikan, berdoa. Ya, alhamdulillah nih kebiasaan yang baik ya. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa. Kemudian terpeleset di tangga tempat beliau nginap ya. Waktu itu beliau menginap di rumah salah seorang panitia yang akan mengadakan kajian atau yang menemani ustadz di sana. Nah, terpeleset, masih sempat sadar, kemudian berdarah di bagian kepala. Sempat kata yang hadir di situ, beliau membaca syahadat, kemudian tidak lama ya dalam kondisi yang pingsan, mungkin dibawa ke pusat kesehatan terdekat dan dinyatakan meninggal. Qadarullah ya. Dan tahu Ustadz Muhammad Sa'ad tadi, Ustadz Abu Sa'ad ya, Ustadz Abu Sa'ad itu akan mengisi kajian temanya tentang kematian. Jadi beliau akan mengisi kajian temanya tentang kematian di besok harinya. Di besok harinya. Ya, di hari keempat. Tapi Allah berkehendak Ustadz Abu Sa'ad tidak perlu menyampaikan kajian tentang kematian, tapi jamaahnya bisa memahami bahwa kematian itu harus datang tiba-tiba dan datangnya kepada Ustadz. Nah, itu kan datangnya kepada Ustadz tadi. Ini kebiasaan baik beliau diakhirkan menjadi kebiasaan baik terakhir beliau. Yang berikutnya, ya,
ada juga orang ulama juga zaman sebelumnya, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini yang mungkin kita kalau mau kita tiru. Kita sering lihat meme atau meme itu ya, poster-poster tulisan orang sibuk menyiapkan hidup enak, lupa menyiapkan mati enak, kan gitu ya. Orang sibuk menyiapkan hidup enak, lupa menyiapkan mati enak. Bahkan jarang juga orang yang mempersiapkan untuk membantu orang mati. Nah, kita alhamdulillah termasuk orang yang ketiga ya, yaitu orang yang akan belajar nanti membantu orang yang mati. Ibnu Rajab Al-Hambali di akhir hayat beliau sempat mendatangi tukang gali kubur. Jadi beliau datang ke tukang gali kubur di tempat beliau, kemudian memesan kuburan. Ya, memesan kuburan, minta digali kuburannya, kemudian diukur sesuai dengan badan dia. Setelah digalikan kuburannya, Ibnu Rajab Al-Hambali turun ke liang lahat tersebut dan dicoba, dia tidur di situ berbaring, kemudian dirasa cukup, pas dia titip ini dia pesan untuk dia. 3 hari kemudian, kata tukang gali kuburnya itu, didatangkan mayit kepada dia untuk dikubur di kuburan itu, dan begitu dilihat jenazahnya benar, orang yang akan dikubur di kuburan tersebut adalah orang yang memesan kepada dia kuburannya beberapa hari yang lalu, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali, yang kita kenal nanti bukunya ada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu melengkapi hadis arba'in. Nah, kita sekali-kali nih bukan cuma pesan rumah dibangun kemudian kita cek rumahnya enak atau enggak. Nah, kita pesan kuburan, kita cek kuburannya cukup apa enggak untuk kita, enak atau tidak itu tempatnya. Habis itu tolong minta dijagain, nanti kita pakai gitu. Semoga kita bisa seperti itu. Kalaupun tidak, setidaknya kita menyiapkan ilmu untuk membantu orang yang akan dikubur, dan juga untuk diri kita sendiri nanti suatu saat, ya. Jangan sampai kita lost saja ya, tidak paham tentang itu. Baik, tentang fikih jenazah. Nah, mari kita masuk nih ke fikih jenazah. Di fikih jenazah itu sebenarnya babnya kalau mau dirunut itu cuma 4 ya, cuma 4 ya. 4 itu kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain yang meninggal. Yang pertama adalah memandikan, kemudian mengkafani, ya, mengkafani. Kemudian yang ketiga itu mensolati, dan yang keempat menguburkan, ya, menguburkan. Namun tidak semua orang ya itu diperlakukan 4-4-nya, ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tidak semua orang dilakukan 4-4-nya. Ada yang cuman misalnya dikafani, disolati, dikuburkan. Ada yang tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikuburkan, atau disolatkan, dikuburkan, dan seterusnya. Kondisinya berbeda-beda. Ya, baik, saya coba share screen ya. Ya. Nah, ini di zaman ini kan kita banyak nih bisa baca buku ya, bisa baca buku misalnya di Google Play. Nah, saya ambil ini saja, ringkasan fikih Syafi'i untuk. Nah, ini yang paling ringkas ya, kajian yang paling ringkas tentang kewajiban terhadap jenazah. Biasanya kajian fikih terhadap jenazah itu diurutkan setelah membahas tentang sholat. Jadi bicara sholat selesai, baru masuk ke sholat jenazah. Tapi lengkap paketnya sampai dari sebelum sholatnya dan setelah sholatnya. Ya, ini kewajiban terhadap mayat ya, ada 4. Nah, kalau di dalam pesantren biasanya fikih ini tuh kajiannya adalah dari kitab matan takrib ya, matan Abu Suja. Biasanya dipakainya yang paling ringan di fikih Syafi'i itu matan Abu Suja ya.
Di matan Abu Suja ini sudah terjemahan ya kalau di bahasa Arabnya. Wa yalzimu fil mayyiti arba'atun asya ya. Diwajibkan terhadap mayit itu ada 4, bukan kewajiban mayit ya, tapi kewajiban kita terhadap mayit itu ada 4. Memandikannya, ini kalau bahasa Arabnya gusluhu, kemudian takfinuhu, kemudian wassalatu alaihi, dan yang keempat ya dafnuhu ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah, ini para ulama sepakat bahwa 4 kewajiban tersebut adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau ada yang melakukan, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Misal ya, di kampung kita ada orang Islam meninggal, harusnya kita perlakukan seperti ini, tapi tidak ada yang memperlakukan, maka satu kampung orang Islam yang ada di situ, itu dosa semua. Dosa semua, karena mereka tidak memperlakukan seharusnya mayit muslim tadi. Tapi kalau ada yang sudah melakukan, maka yang lainnya alhamdulillah terselamatkan dari kewajibannya. Kalau yang disebut wajib artinya kalau ditinggalkan itu dosa. Nah, dikecualikan, nih, ada yang tidak dimandikan dan disolatkan. Itu ada 2. Ya, ada 2, ini disebutkan 1 dulu. Orang yang mati syahid dalam perang melawan orang musyrik. Yang kedua adalah bayi. Nah, ini kan teman-teman perawat ya. Teman-teman perawat tahu ya. Bayi yang meninggal pada saat dilahirkan tapi tidak mengeluarkan suara tangisan. Ya. Kenapa tidak mengeluarkan suara tangisan? Memang hadisnya bunyinya begitu ya. Hadisnya bunyi. Ini hatta yastahilla. Yastahilla itu menangis menjerit ya. Menangis menjerit. Ya biasanya katanya kalau bayi lahir itu sengaja kan dibikin nangis ya, dicubit ya sama ibu bidannya. Ya. Walau alam ya. Saya sih nggak lihat pasti ya. Tapi pas menemani istri melahirkan ya bayinya nangis. Kalau bayinya lahir tidak nangis, mati, maka dia tidak perlu perlakukan yang 4 ini. Ya, ini tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Berarti cuma langsung dikafani dan dikuburkan. Ya, oke. Ini hadisnya. Kita lanjutkan. Nah, mayat dikafani dengan 3 lembar kain putih. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama. Kalau kita merasa harus lebih, mungkin kondisinya berbeda. Minimal di kafan. Dan kafan itu intinya menutup. Jadi nggak ada kaidahnya lipetannya harus seperti apa, kemudian kainnya dan seterusnya. Intinya menutup. Jadi kalau ada kondisi mayat di rumah sakit seperti mayat yang meninggal karena COVID misalnya, kemudian langsung dibungkus pakai bungkusan yang ada di rumah sakit, atau yang kemarin kecelakaan pesawat badannya tidak utuh, kemudian meninggal dibungkus saja pakai plastik hitam atau plastik orange yang dibuat mayat, langsung dikuburkan sono mama seperti itu cukup sebenarnya. Karena memang kondisinya dia tidak lengkap, yang tidak harus dimandikan. Ini mayat jenazah 3 lembar kain putih. Jadi kalau kita punya kain itu 3 lembar. Nah, minimal kita siapkan dah di rumah. Atau rumahnya jangan jauh-jauh dari masjid ya, karena di masjid ada kain kafan. Ada kain kafan. 3 lembar. Kalau lebih dari itu, usahakan jumlahnya adalah ganjil. Contoh dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengkafani anak beliau ya, anak beliau Zainab ya, waktu itu dimandikan ya oleh Ummu Atiyah, yang dimandikan oleh Ummu Atiyah. Rasul berpesan 2 hal ya, atau 3. Yang pertama dimandikan, mandinya jumlahnya ganjil 3 kali. Kemudian kalau sudah dimandikan, tolong sampaikan kepada Rasul, dan cara memandikannya adalah airnya itu yang pertama adalah air
dengan dicampur daun bidara, yang kedua juga air dicampur daun bidara, yang ketiga air dicampur dengan kafur barus ya. Kemudian setelah selesai tolong disampaikan kepada Rasul, dan Rasul memberikan di antara 3 kain itu 1 kain beliau yang lurik ya, bermotifnya garis. Nah, oke ya. Nah ini tadi sampai ini kan sini. Ya. Oke, nah kita balik ke sini lagi ya. Dimandikan hitungannya ganjil. Yang disebut dengan ganjil, hitungan 1 kali mandi itu bila seluruh badan terkena terkena air ya. Seluruh badan, kalau badan mayitnya gini gitu ya. Ini semua depan belakang kena air itu 1 kali. Ya, 1 kali. Kalau misalnya kita baru depannya saja itu belum dihitung 1 kali. Baru bawahnya saja belum dihitung 1 kali. Dan cara memandikannya, auratnya tidak boleh terlihat. Auratnya tidak boleh terlihat. Meskipun kita mandikan biasanya untuk melepas pakaian mayit, ya, sebelum dilepas mayit tersebut kita simpan kain sarung ya di atas aurat mayit ya yang utama. Ya, kalau perempuan mungkin dari dada sampai ke paha atau lutut ya, kemudian yang laki-laki juga dari mulai pusat sampai ke lutut itu ditutup, kemudian dibuka. Nah, tutupnya tidak diangkat. Nah, begitu dimandikan ya disirami melewati bawah. Kalau ditutupnya disiramnya dari sini. Teknisnya mungkin nanti secara umum ya. Ini mandinya 3 kali. Karena di kita tidak ada daun bidara misalnya, kita bisa pakai air biasa, kemudian dicampur air sabun. Ya. Hanya saja nanti jangan dua-duanya air sabun, licin ya. Jadi pertama air sabun, campur sabun, yang kedua air biasa untuk bilasan, yang ketiga air dicampur kapur barus. Atau yang pertama kedua itu pakai air dicampur sabun, pakai sabun ya. Yang ketiga pakai kapur barus. Atau nggak ada kapur barusnya ya sudah pakai air biasa. Ya, seperti itu. Setelah dimandikan, nanti mayitnya dikeringkan. Kemudian cara ngeringinnya kayak kita tempelin anduk gitu ya ke si tubuh mayit, diserap. Udah itu baru disiapkan kain kafannya, sudah digelar 3 lapis itu, dibungkus. Bungkusnya pokoknya dibungkus, diikat, jumlah ikatannya tidak harus 3, 5, seperlunya. Perlunya 10, 10. Perlunya 5, 5. Perlunya 3, 3. Ya. Intinya terikat. Terikat itu fungsinya adalah untuk membawa supaya mayitnya tidak terbuka nanti ketika digotong ke kubur. Ya, atau digotong untuk disolatkan. Oke ya, nah ini jumlahnya. Kalau 3 itu belum bersih, berarti 5. Kalau 5 belum bersih, 7 dan seterusnya ganjil. Dan memulai memandikan itu dari anggota wudhunya dulu. Jadi biasanya dibersihkan dulu kotoran si mayit ya. Cara membersihkan kotorannya biasanya mayitnya agak didudukin, ditekan dari perutnya, kemudian dibasuh kotoran yang keluar baik dari lubang depan maupun dari lubang belakangnya, dan cara membasuhnya tidak langsung dengan tangan kita. Biasanya tangan kita pakai sarung tangan atau dilapis kain, dibersihkan di situ. Terus sampai kira-kira sudah bersih baru kita wudhukan anggota wudhunya, mulai dari urutan wudhu ya seperti biasa. Kemudian setelahnya baru ya kita mandikan ya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, urutannya begitu. Jadi sudah selesai 1 kali, ulangi lagi 2 kali, sudah selesai ulangi lagi 3 kali. Setelah dimandikan 3 kali tidak perlu diwudhukan lagi. Nah, biasanya ada yang mewudhukan lagi ya. Langsung dikafani, sudah dikafani, disiapkan untuk disolatin ya. Kafannya, oh ya. Nah ini di kita masih ada ini ya. Di kita masih ada yang membuat pola seperti baju, membuat pola seperti celana, dipakaikan kepada si mayit ya, sebelum dipakaikan kafan. Kalau kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW dikafani, Rasul itu Muhammad SAW orang paling baik, orang paling mulia. Dikafani cuman kainnya lembarnya 3 putih dari Yaman. Ya. Suhuliyah, bildin suhuliyah min Yaman. Ya. Dari
ke Yaman. Dan tidak dipakaikan baju maupun serban. Jadi langsung badan Rasulullah SAW dibungkus kafan. Jadi tidak perlu dibentuk ada seperti itu. Ya, nanti paling beberapa bagian-bagian tertentu yang bisa banyak mengeluarkan cairan itu ditambah ditutup dengan kapas. Kemudian kapasnya biasanya diberikan harum-haruman. Kenapa? Karena bagian-bagian yang terbuka itu lebih mudah hancur nanti diserang oleh bakteri dan kawan-kawannya ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa pendarahan yang masih terus keluar, nah itu ditutup seperti itu. Kemudian kain kafan diberikan pengharum ya, parfum. Parfumnya apa? Tidak ada parfum khusus. Kalau ada parfum khusus, nanti kita begitu pakai parfum itu akan takut ya. Oh ini parfumnya khusus buat orang mati, enggak ada. Jadi tidak ada parfum khusus untuk orang mati. Ya. Parfumnya bebas, semakin banyak semakin bagus. Yang penting harum ya, dibuat seharum mungkin. Nah ini disolatin, sholatnya 4 kali takbir. Nah ini di dalam mazhab fikih Syafi'i, Imam Syafi'i membawakan doa untuk takbir yang setelah takbir ketiga, itu doanya cukup panjang dan mungkin kita tidak hafal dengan doa itu. Ya. Yang pertama, takbirnya itu kan 4 kali. Yang nanti boleh angkat tangan takbir, boleh tidak. Itu perbedaan furu ya. Intinya 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu ya. Seterusnya. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Nah ini doanya panjang. Ya, yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Oleh para ulama dibukukan dalam kitab Matan Abu Suja ini, dan kita jarang hafal dengan doa ini ya. Yang kita hafal doa Allahumma gfir laha warham dan seterusnya. Intinya kesimpulannya begini, di dalam doa untuk si mayit doanya tidak masalah ya, dengan doa tertentu sepanjang namanya sholat itu pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab, mendoakan si mayit dengan doa yang baik. Tentu yang paling baik adalah doa yang jelas ada diajarkan Rasulullah. Ini di Imam Syafi'i disebutkan mengumpulkan dari beberapa hadis dijadikan satu. Nah ini doa dihimpun oleh Imam Asy-Syafi'i dari berbagai hadis, barangkali secara makna. Ya. Nah yang kita hafal doanya yang ini nih. Nah ini yang kita banyak hafal. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzul dan seterusnya sampai wa'ada binnar. Kalau tidak hafal, dia diulang-ulang saja Allahumma gfir lahu warhamhu. Imamnya belum takbir berikutnya lagi, diulang lagi Allahumma gfir lahu warhamhu. Diulang lagi Allahumma gfir lahu warhamhu. Husnuzan saja, ada jamaah lain yang hafal membaca doa. Kemudian nanti takbir yang ketiga dibaca doa ini atau doa yang pendek ini nih. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Nah, takbir yang keempat itu membaca doa atau tidak baca doa tidak masalah. Kalau membaca doa, baca doa yang ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Selesai disolatkan berarti siap digotong ke kuburan. Nah, untuk menggotong ke kuburan tidak perlu ada rangkaian-rangkaian dari rumah keluar itu ada bacaan-bacaan tertentu biasanya kalau di masyarakat itu ya. Keluar dulu bagian kepalanya sampai dengan badannya baca. Habis itu berikutnya dan seterusnya tidak perlu seperti itu. Dibawa yang baik ya. Bahkan kalau tidak perlu ditutupin itu tidak masalah ya. Kalau kenapa kita tutupin ya karena mungkin orang takut kan, kalau kelihatan terbuka gitu ya, nggak ada tutup kerandanya. Nah, kalau di kita misalnya kondisinya nggak bisa seperti itu tidak masalah. Jadi itu bukan suatu hal yang wajib ya. Kita lanjutin ya. Nah setelah takbir tadi kan salam tadi, ini dibawa ke liang lahat. Nah bentuk kuburan itu ada dua, ada yang namanya tuh syaqqah, ada yang namanya lahat ya. Ada yang namanya syaqqah, ada yang namanya lahat. Itu
Mungkin kalau mau dicek seperti ini mungkin ya. Lahat dan syakoh ya. Lahat, syak. Ya, lahat dan syak. Nah, ini gambarnya. Gambarnya. Bentar, saya munculkan. Aja lah ya. Nah, ini yang kanan. Kursor saya ini lahat. Yang ini syak. Bedanya apa? Bedanya lahat itu dia dibuat di samping. Ya, buat di samping. Ini yang putih ini kan mayitnya nih. Ini menghadapnya ke kiblat. Menghadap miring ke kanan ke kiblat posisinya, ya. Miring ke kanan ke kiblat. Nah, ketika susah membuat ke pinggir seperti ini, maka dibuatlah lebih dalam di bagian bawah. Ini namanya asyaqq. Yang ini namanya lahat. Ya, kalau mau pakai gambar seperti ini, nah ini lahat. Ya, ada bagian kecil menjorok di sebelah kanan, menghadap ke kanan nanti mayitnya, ini lahat. Yang ini di bawah lagi, ini namanya syak. Ya. Ini menghadap ke barat. Nah, cara memasukkannya, bagian kepala terlebih dahulu. Bagian kepala terlebih dahulu dimasukkan ke kubur. Ya, jadi kalau kita menurunkan mayit, ya, maka yang di bawah itu akan menerima kepala mayit dulu dari bagian kakinya. Jadi nanti yang akan jadi bagian kaki, ya, yang akan jadi bagian kaki, misalnya di sini ya, misalnya pakai ini atau ini. Nah, ini yang jadi bagian kaki mayit, berarti orang yang ada di sini itu menerima kepala mayit duluan, kemudian maju ke sini, disimpan, masukkan ke lahat, dihadapkan ke kanan. Nanti ikatannya dibuka. Terus nanti misalnya lupa ikatan nggak dibuka, gimana Pak? Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang dibuka, karena memang asalnya adalah kafan itu tidak diikat. Kenapa kita pakai ikat? Karena supaya tidak lepas waktu digotong. Jadi nggak masalah, makanya nggak usah pusing dengan jumlah ikatannya. Jadi dibuka. Ya. Dan nggak perlu juga dibukain wajahnya. Biasanya ada yang dibukain wajahnya. Udah, pokoknya dibuka talinya, dikuburkan di sini, selesai. Nah, nanti yang terima itu ketika memasukkan mayit itu ke dalam kubur membaca Bismillahi ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ya kalau nggak salah ya. Oke ya, nih jenazah dimasukkan ke liang lahat, dimulai dari bagian kepalanya, kemudian membaca doa Bismillahi ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Ukuran kubur seperti apa? Ukuran kubur itu standarnya adalah sama dengan panjang mayit. Ya. Lebarnya lebih lebar sedikit. Kemudian kedalamannya adalah kalau kita berdiri, kemudian tangan kita diangkat ke atas. Itu kedalaman standarnya. Kita berdiri, tangan kita diangkat ke atas. Nah, itulah kedalaman. Ini ada tulisannya. Nah, ini dari Rasulullah SAW, ifiru wa ausi'u wa ahsinu. Jadi makin lebar, ya, kuburkanlah dan lapangkanlah dan baguskanlah. Itu bagian dalam ya, bukan bagian luar. Jadi tidak benar. Berikutnya ini Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu mengatakan tanah dikubur dibuat gundukan sekira sejengkal, tidak boleh didirikan bangunan di atasnya atau disemen di bagian atasnya. Itu hukum dasarnya. Rasul mengatakan seperti itu. Lalu kalau umat zaman ini, orang zaman ini kuburannya dibuat nisan, dibagus-baguskan dan seterusnya, ini sebenarnya keluar dari sunnahnya yang Rasulullah SAW mengatakan. Ini teman-teman hafal di pesantren rata-rata hafal matan ini, matan Abu Suja. Ya, terutama pesantren-pesantren Salafiyah. Tapi ketika bicara penerapan, kadang-kadang memang kembali kepada adat istiadat setempat. Ya. Nah, ini kita yang harus hati-hati. Ya, paling itu sampai dengan dikuburkan, habis itu selesai. Nanti prosesi dikuburkan, ketika sedang menguburkan, ya, maka ada orang yang di sana, ustadznya atau yang dituakan, memberikan ceramah tentang kematian,
terhadap orang yang hadir. Sampai kemudian mayit ditaruh, kemudian dikuburkan, tertutup rapi, ya sudah baru itu ditutup dan meninggalkan tempat membacakan doa. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini mungkin prakteknya kita harus sering ikut kalau ada acara atau ada khidmat dalam rangka memandikan atau mengurus jenazah. Ya semoga diberikan kesempatan yang baik itu insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai bahasan yang mungkin terlalu ringkas ya. Lebih jauh nanti teman-teman bisa baca. Ya. Hari ini kita Masya Allah dimudahkan untuk mendapatkan ini. Ya. Di buku-buku yang mungkin kita susah bawa dari Indonesia, kita bisa beli secara digital di Playbook. Ya. Dan untuk ukuran harganya dibandingkan dengan yang kita terima 1 bulan untuk hidup kita, itu buku itu lebih murah. Sangat-sangat lebih murah. Kurang lebih kita jajan ramen 2 cawan ya. Atau ramen 1 cawan dengan buku itu harganya masih mahalan ramen 1 cawan yang kita beli. Itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan nanti sesi diskusi kita pertajam. Ya, baik Ustaz, jazakallah khairan kasiran, luar biasa Ustaz ya, dan menambah wawasan khususnya bagi saya, umumnya bagi sahabat ini yang sedang menyimak. Mungkin sepertinya nggak perlu disimpulkan ya. Kita lanjut aja ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh mengangkatkan tangan atau chat langsung, atau boleh silahkan angkat tangan, nanti dipersilahkan oleh operatornya untuk membuka mic dan videonya. Silakan kepada teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Saya yang nanya. Jangan sampai kita pulang dari sini nggak ada yang nyangkut. Ya, setidaknya yang nyangkut yang ditanya Ustadz. Ya. Ustadz saya Hai Dozo, Kang Yusuf. belum ditanya. Monggo, mangga Kang Yusuf. Ustadz, saya sebetulnya masih ada yang mengganjal, Ustadz. Jadi gini, kadang-kadang kita kalau memandikan jenazah di Jepang nih, ya. Saya tidak menyebutkan nama lokasi ya, di Jepang untuk dikirim ke Indonesia. Ada pernah beberapa jenazah sudah sudah dibungkus plastik, Ya. Ya kan, sudah dibungkus plastik dengan alasan ya supaya jenazahnya nanti dibawa ke Indonesia itu tidak membusuk atau apa gitu kan ya. Ya. Padahal kan sudah diawetkan juga sih di dalamnya waktu di sini. Nah, akhirnya kita memandikan dalam posisi yang memang sudah beberapa posisi beberapa bagian tubuh yang udah dibungkus plastik ya, Ustaz ya. Ya. Mungkin wajah enggak, tapi tangan, terus dada, ada juga sih yang terbuka gitu, enggak semuanya. Akhirnya udah dimandikan, terus dikafankan kan, sampai di Indonesia, ya berarti dianggap sudah dimandikan dan langsung dimakamkan. Gitu. Nah, ini bagaimana ya secara fikihnya? Memang kalau darurat seperti itu, apakah termasuk darurat? Gitu. Padahal tapi wajah itu masih dibuka gitu. Jadi ini memang sudah dibungkus dari rumah sakitnya pas keluar dari itu Jepang. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, sekalian aja ya. Siap, silakan. Mengenai kalau seandainya ada warga Muslim yang meninggal di Jepang karena COVID, sekarang kita kan belum tahu nih, Ustaz. Iya. Kayaknya belum kejadian ya, Ustaz ya. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa. Amin. Dan mungkin Ustaz sudah
pasti memikirkan ini dan sudah membahas ini juga ya. Kalau seandainya seburuk-buruknya gitu, harus mengikuti protokol ini di Jepang, yang artinya berarti harus mengikut misal anggaplah istilahnya kalau di Jepang itu di apa namanya? Yang dibakar itu di apa? Saya lupa. Tiba-tiba kremasi. Dikremasi, iya. Ini gimana Ustaz menurut pendapat Ustaz? Walaupun saya pernah dengar Masjid Otsuka sudah sedang mengupayakan itu gitu ya, ketika nanti ada yang meninggal warga Muslim di Jepang akan dimakamkan sesuai dengan pemakaman Islam. Tapi bisa apa enggak belum pernah dengar lagi saya sosialisasinya. Jazakallahu khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih nih kepada Kang Yusuf supaya kita jadi dapat pemahaman tentang pengurusan jenazah lebih dalam. Yang pertama tadi kaitan dengan kita tidak bisa memandikannya karena kondisi dari rumah sakit bisa jadi atau dari tempat sebelum sampai kepada kita, terutama di Jepang itu tidak bisa dibuka semua gitu ya, tidak bisa dibuka semua. Ini saya lagi cari. Tadi saya tuh sempat baca di buku ini ya, di buku Syekh Nasiruddin Al-Albani, ini judulnya Tata Cara Mengurus Jenazah. Ya. Ini kalau yang sudah gini berarti sudah bisa saya buka. Kalau yang masih ada harganya teman-teman tahu ya, belum dibeli. Nah ini kita kenapa jadi kerepotan gitu ya, kaitannya itu karena tadi kan alasan salah satu adalah biar awet untuk dibawa ke Indonesia ya. Saya pernah menyampaikan kepada istri saya dan juga keluarga di Indonesia, qadarullah misal nih, saya meninggal di Jepang, nggak usah dipulangin ke Indonesia, kubur saja di Jepang. Kenapa? Karena sunnahnya itu adalah seseorang dikuburkan di mana dia meninggal atau di kota di mana meninggal. Kenapa seperti itu? Karena kembali kepada hukum asal mengurus jenazah, yaitu disegerakan. Ya, disegerakan. Kalau harus dipindah, dibawa pulang ke luar daerahnya di mana dia meninggal, itu ada proses, jadi tidak segera. Jadi harus disegerakan. Karena memang kan kita budaya di kita itu kan habis dimakamkan, kemudian kita pengen berkunjung berkunjung ziarah ke kuburan keluarga gitu ya, terutama kuburan orang tua, kuburan kakek nenek, seperti itu ya. Nah, dulu kalau kita mengacu kepada Rasulullah SAW itu berapa kali ya mengunjungi kuburan ibunya atau kuburan ayahnya. Berapa kali juga Rasulullah mengunjungi kuburan daripada keluarganya yang lain. Para sahabat pun tidak seperti itu. Jadi sunnah ziarah kubur itu sebenarnya kan memang umum ya. Kita datang ke kuburan apapun, tadabur bahwa kita akan meninggal. Nah, kalau kita menegakkan itu, akhirnya kita nggak kerepotan. Nah, sekarang kita kondisinya ingin jenazah ke sana. Kembali kepada protokol-protokol kesehatan yang memang ketentuannya demikian. Misalnya, kalau mau dibawa pulang, dia harus begini, dan seterusnya. Kalau kita bisa melakukan penetrasi, melakukan pemahaman gitu kepada pihak rumah sakit, kepada pihak packaging jenazah tadi, kargonya gitu ya, dari pesawat dan seterusnya, kemudian kepada keluarga di Indonesia yang bisa menerima, yaitu mungkin kita bisa mengkondisikan tidak perlu repot seperti itu. Ya. Contoh misalnya waktu KMII membantu membantu pengurusan jenazah anak dari Ibu Dubes Brunei Darussalam. Ya. Karena di Brunei Darussalam tidak ada tempat dan pengurusannya. Kebetulan qadarullah waktu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, putrinya Ibu Dubes meninggal. Kemudian supir daripada dubesnya di sana itu orang Indonesia, menyarankan dimandikan di Indonesia. Waktu itu masih zamannya Ketua KMI Pak Ridwan Abbas. Pak DCM-nya Ridwan Abbas juga. Nah itu ibu-ibu yang sempat memandikan, kemudian
itu prosesnya cepat ya. Itu nggak pakai ya, karena memang beda ya protokoler. Kalau anak dubes mungkin berbeda ya. Itu nggak pakai kayak kita datang di balsam segala macam, nggak. Itu cuman untuk pengawetannya itu pakai es es keras itu ya, yang seperti itu saya itu berapa banyak biji gitu ya. Kemudian kargonya juga nggak lama untuk bisa sampai ke Brunei. Itu malam sore meninggal ya, diurusin sore itu, kemudian malamnya disemayamkan 1 malam, besoknya pagi itu sudah dibawa atau menjelang siang itu sudah dibawa di pesawat ke Brunei lagi, jadi dikuburkan siangnya, dan itu tidak repot. Nah, itu kalau kita bisa mengkomunikasikan seperti itu, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita sebagai seorang muslim melakukan kewajiban yang sebatas kita bisa lakukan. Saya ingat waktu ada korban yang dari dari orang Indonesia yang kebakaran ya, kemudian meninggal 2 wanita ya. Kemudian waktu itu debatable-nya itu, ini mayit 2 ini sudah dibungkus kondisinya dari rumah sakitnya, kemudian tidak bisa dimandikan, bahkan mungkin ditayamumkan juga ditayamumkan juga susah karena memang dibungkus kan begitu ya. Maka bagaimana Ustadz, waktu itu pertanyaannya, disolatin atau enggak? Ini kan mayatnya belum dimandikan, belum disucikan dengan dimandikan maupun ditayamumkan. Ya, waktu itu jawaban Ustadz Jelani, ya tetap sepanjang masih bisa disolati. Jadi kita ini bisa melakukan apa? Ya udah kita lakukan itu. Kita lakukan itu. Kemudian pernah juga kasusnya di kita ada yang meninggal juga, orang Indonesia, ya. Kemudian harusnya dimandikan, tapi waktu itu tidak bisa dimandikan, hanya bisa ditayamumkan, gitu kan? Hanya bisa ditayamumkan. Belum lama sih lah, kurang lebih 1 tahun yang lalu mungkin. Hanya bisa ditayamumkan. Ya sudah, mereka yang berkewenangan untuk mengatakan jenazah ini tidak boleh dibuka, atau ada hal-hal tertentu, misalnya kasus kesehatannya, misalnya kalau dibuka nanti berbahaya untuk memandikan maupun yang dimandikan, gitu ya, maka tidak dibuka. Bisa ditayamumkan ya sudah. Berarti tanggung jawabnya, kewenangan itu pada mereka yang berkewenangan itu. Kalau ternyata mereka salah, mereka yang dosa. Kita sebatas melakukan yang bisa kita lakukan. Oh, bisanya cuma ditayamumkan sebagian, sudah ditayamumkan. Prinsipnya seperti orang sakit. Orang sakit itu kalau tidak bisa sholat, dia tetap harus sholat dengan kondisi yang dia memungkinkan. Nggak bisa wudhu sendiri, diwudhukan. Ya, diwudhukan. Yang sedapatnya. Sampai kemudian misalnya nggak bisa wudhu, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa gerak mata, gitu ya, tetap dia harus sholat sebisa yang dia lakukan. Begitupun orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini dikafani, di apa-apakan dan seterusnya, itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan yang protokol. Kalau COVID, saya sendiri belum begitu paham detail ya protokol penanganan jenazah yang terkena infeksi COVID-19. Apakah sampai dibakar dan seterusnya, kremasi itu ya. Alhamdulillah kalau dari Otsuka misalnya atau dari masjid mana bisa mengkomunikasikan, ya kita mendukung, kita doakan. Nanti bila kondisinya memang terjadi dan memang kita ini tidak kuat gitu ya untuk bisa mengawal tidak sampai dibakar, ya sudah kita lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Kalau qadarullah akhirnya seperti itu, ya memang ya kita nggak bisa gimana-gimana gitu. Kondisi kita itu lemah gitu, Nah, yang tidak boleh itu kita udah pasrah aja. Nah, ini yang tidak boleh. Udahlah pasrah aja, memang aturan begitu nggak. Kita berjuang dulu, usahakan. Kalau ternyata tidak, ya sudah. Kita tidak disalahkan karena kita sudah berusaha gitu. Insya Allah begitu. Kita tidak disalahkan karena kita sudah berusaha. Seharusnya sih levelnya bukan kita. Berharap itu levelnya negara. Kan tugas negara itu mengayomi masyarakatnya. Kita berharap negara kita ya sampai di kesadaran ke sana gitu ya. Maka misalnya ya, qadarullah nanti ada yang meninggal dari orang Indonesia, itu yang bicaranya levelnya negara. Nggak bisa, ini warga Indonesia, permintaan dari negara diselesaikan secara agama
warga negara ini. Itu kan nanti tanggung jawab gimana ya. Kalau memang harus buat pernyataan, tanda tangan, kami bertanggung jawab ya dilakukan. Toh di beberapa negara kan tidak masalah gitu kan. Kalau bicara case-nya gitu ada, tidak masalah, harus diperlakukan sedemikian rupa. Memang mungkin yang dikhawatirkan kan kalau dari Jepang karena tadi harus dipulangkan ke Indonesia itu loh. Itu yang perjalanannya lama, yang di sana mungkin akan ada persentuhan kontaminasi antara jenazah tadi ya dengan COVID yang mungkin masih ada, kemudian nguap kemana dan seterusnya kan. Mungkin orang kalau bahasa kita tuh parno gitu ya, kalau tahu misalnya ternyata di pesawat itu kargonya ada jenazahnya jenazah COVID. Kalau mau dikhususkan sendiri, berapa biaya yang harus kita tanggung untuk itu. Jadi memang kalau mau disolusikan adalah dikuburkan, diproses secara Islam tapi di Jepang gitu. Itu mungkin lebih meringkas prosedur-prosedur, nggak harus panjang dan lama, dan kita bisa melaksanakan sunnah menyegerakan dikuburkan. Semoga kita dimudahkan sesuai usaha yang kita bisa lakukan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa jangan ada lah. Iya Ustaz. Baik Ustaz, dilanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Hai. Ini ada dari teman. Assalamualaikum. Bisa tolong tanyakan ya, maaf. Bagaimana fikih memandang kejadian yang viral baru-baru ini, yaitu tenaga kesehatan laki-laki memandikan jenazah wanita dengan alasan tidak ada nakes atau tenaga kesehatan wanita dan menjalankan protokol COVID. Bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Yang jelas sih ukuran viral dan tidak viral itu ini ya bias. Oh itu viral, buktinya saya baru dengar sekarang ya, berarti belum viral versi saya. Atau karena saya belum sempat baca yang itu. Saya pernah dengar waktu itu di Indonesia ada di satu daerah itu kesalahannya bukan karena tidak ada petugas yang sejenis dengan si mayit gitu ya, tapi karena kelalaian daripada pihak rumah sakit, dan itu sudah diselesaikan lah di antara mereka di salah satu rumah sakit di Indonesia. Nah, yang pasti begini, jadi ya, dasarnya itu secara hukum fikihnya itu dua. Yang pertama adalah ini ringkasan yang saya pahami ya. Yang pertama adalah mayit dimandikan oleh yang sejenis. Mayit dimandikan oleh yang sejenis ya. Nggak jadi masalah itu. Ini kan anak saya, enggak. Ya. Bapak tidak boleh memandikan anaknya yang perempuan. Begitu juga anak mungkin tidak bisa memandikan ibunya kalau anak laki-laki. Ya. Sejenis ya. Kalau dua-duanya balik ya. Kalau dua-duanya baik si mayit maupun yang memandikan. Yang kedua, menutup aurat. Ya, tetap aurat itu meskipun sudah meninggal itu tidak langsung boleh dilihat begitu saja. Ya, itu tetap dalam kondisi tertentu. Ini kan dua prinsip yang harus dijaga. Ya. Nah, kita menjaga itu sebisa dan semaksimal mungkin. Kalau misalnya dalam satu kondisi di buku itu ya, di buku pelajaran anak di sekolah itu disebutkan tahapan-tahapannya. Kalau tidak ada ini, begini itu sampai memang pada tahap terakhir tidak ada yang bisa memandikan kecuali yang berbeda jenis, ya terpaksa itu dilakukan. Atau kalau mau menjaga tidak dilakukan itu di skip gitu. Misalnya memandikan itu di skip dengan ditayamumkan. Kan masih bisa ya. Tidak dimandikan tapi ditayamumkan. Kenapa? Karena mungkin ini beda jenis. Kan kalau dimandikan kan lebih banyak yang tersentuh, begitu. Nah ini kalau memang kondisinya daruratnya begitu, ya kita nggak bisa gimana karena memang ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Sesuatu yang keadaan darurat itu menjadikan kemadorotan itu boleh ya. Kemadorotan itu kaidah usul fikih. Tapi sebatas boleh, tidak kemudian mumpung-mumpung, enggak. Jadi sebatas
pada saat darurat itu terjadi. Saya sendiri nggak tahu viralnya seperti apa, ceritanya bagaimana, jadi nggak bisa lebih detail. Tapi memang secara hukum fikihnya, bila step-step langkah-langkah yang harus sesuai hukum fikihnya itu tidak bisa terpenuhi, kondisinya darurat, benar-benar nih qadarullah misalnya ya, kalau bicara pahit-pahitannya, meninggal berdua, yang satu laki, yang satu perempuan, salah satunya meninggal di tengah hutan, misalnya hutannya bukan di Indonesia, di luar sana gitu kan. Kemudian ya mau gimana lagi, nggak bisa minta tolong siapa-siapa gitu. Yang bisa mereka berdua sudah dilakukan oleh dia, kalau dua-duanya muslim. Wallahu alam. Yang pasti kondisi darurat itu membolehkan ada madorot diperlakukan, tapi sebatas pada saat darurat itu ada, bukan dibikin ya. Darurat itu berbeda dengan diskenariokan, beda ya. Itu saja. Yang pasti kita husnuzon. Wallahu alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan saya mohon maaf mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin dibatasi 2 pertanyaan karena berhubung dengan waktu sudah menunjukkan jam 9.30 dan itu menunjukkan mungkin acara sesi tanya jawab sudah selesai. Baik, sahabat IPMI yang berbahagia, sebelum meninggalkan acara yang panah ini, mungkin kita mohonkan untuk dimintakan doa untuk kepada Ustadz, memimpin doa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan kemanfaatan untuk kita semua. Bila ada sesuatu hal yang salah atau yang dosa kita lakukan pada saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan kesalahan-kesalahan di antara kita. Mari sama-sama saling berlapang dada, memaafkan, dan juga berhusnuzon ya, berhusnuzon. Kalaupun saya ada kekeliruan, silakan nanti ditegur, bebas. Saya siap menerima tegurannya. Kalau ada kebaikannya, mohon disupport saja. Mari sama-sama kita merendahkan diri kita, menundukkan hati-hati kita, memanjatkan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana jami'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rekan-rekan atau sahabat ini yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara, tahapan demi tahapan dalam acara untuk kajian yang bertema fikih jenazah yang disampaikan oleh Ustaz Fatah akhirnya pada sesi terakhir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatah, ilmu yang disampaikannya
Mudah-mudahan jadi keberkahan, bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya pun ini menjadi amal jariah bagi beliau, dan kita selaku peserta yang mendengarkan tausiahnya mudah-mudahan mendapatkan atau kebaikan yang terus nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kata dari saya yang kesalahan mungkin saat memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Saya tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat IP yang berbahagia, ada beberapa informasi. Saya izin mundur ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa informasi yang mau disampaikan mengenai yaitu aksi sosial ya untuk membantu teman kita yang terkena COVID. Kang Hida boleh ditampilkan untuk ininya, Kang? Kita ada penggalangan dana bekerja sama dengan KMI Jepang sama SCT, kemudian Human Initiative untuk menggalang dana bagi membantu tenaga medis Indonesia di Jepang untuk melawan COVID-19. Donasi ini akan diberikan kepada perawat Indonesia yang terkena positif COVID-19. Nanti boleh dikirim atau ditransfer donasi ke Bank Japan Post Bank atas nama IPMI. Kami mengajak kepada rekan-rekan sahabat IPMI, mari kita bekerja sama, saling membantu, meringankan beban bagi perawat ataupun yang teman-teman kita yang terkena COVID-19. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, nanti untuk kajian berikutnya ada pemaparan apa yang bersama ini ya, Mas Fauji Badilah sebagai apa namanya tuh? Yang aktif di ACT. Nanti acara akan dilaksanakan tanggal 27 Februari 2021. Insya Allah ini acara yaitu kebahagiaan menjadi relawan kemanusiaan bersama Fauji Badilah. Baik, ada yang mau disampaikan lagi, Kang Hida? Oh ya, yang insya Allah untuk acara Mubes IPMI Jepang akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kami mengajak kepada rekan-rekan atau sahabat IPMI untuk ikut bergabung dalam acara tersebut. Ya, mungkin tidak ada lagi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di dalam acara ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.